Selamat siang, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Yosia Bagarian dengan teman saya Muhammad Ajib. Kami akan mempresentasikan rencana proyek kami, yaitu singkatannya adalah Let's Go, yaitu Lecture and Student Group. Adapun misi-misi yang kami berikan, yaitu adapun output yang kami tampilkan, yaitu adalah latar belakang, visi dan misi, manfaat, market validation and size, terus fitur, terus evaluasi cost. Latar belakang ini yang proyek kami yang akan kami buat itu yaitu bahwa di Indonesia itu khususnya banyak mahasiswa yang mengalami frustasi akibat kurangnya teman diskusi untuk berbagi ilmu atau gimana atau mencari informasi tentang penelitian dia, karena kan kalau penelitian itu pastinya berdasarkan penelitian sebelumnya atau mungkin teman-teman yang lain dari universitas lain itu melakukan proyek yang sama. Jadi kita butuh forum untuk saling diskusi. Jadi antara mahasiswa dari universitas yang satu dengan yang lainnya akan saling berinteraksi. Jadi dengan itu kami melihat dengan kondisi teman-teman yang lain juga, kondisi saya, pokoknya teman-teman yang ada di Telkom University juga itu kalau misalnya udah anak tingkat akhir itu pasti akan mengalami depresi, setidaknya berapa persen gitu daripada yang masih tingkat awal. Jadi dengan ini kami harapkan bisa membantu mahasiswa yang tingkat akhir khususnya. Kemudian masalahnya itu yang itu tadi, kemudian karena ini nggak hanya khusus hanya mahasiswa doang, tetapi dosen juga, kami membuka proyek ini karena kami melihat juga kurangnya publis dari dosen-dosen itu sendiri, karena kita lihat banyak sih dosen-dosen yang di kampus-kampus itu sebenarnya berkompeten untuk menjadi peneliti yang lebih hebat atau menjadi tamu untuk seminar, tapi nggak ada wadahnya untuk mempromosikan diri. Jadi dengan ini kami berharap orang lain, orang di luar sana melihat kompeten dosen yang sebenarnya. Jadi bisa juga saling berinteraksi dari dosen si universitas ini melakukan penelitian ini, atau mungkin dosen si A ini pernah mempublish sebuah paper gitu, atau pernah melakukan proyek di perusahaan ini. Jadi kan bisa mengetahui gitu latar belakang si dosen itu tersebut. Kemudian hubungan yaitu antara mahasiswa dengan dosen tidak terbatas, karena kan kita tahu online itu kan sudah menghubungkan dari yang jauh menjadi dekat. Jadi kami harapkan tidak ada lagi ruang pembatas antara dosen dan mahasiswa. Kemudian kita juga dengan ini juga bisa mengefisiensi waktu di era digital ini, karena kan pasti kita juga setidaknya kita memiliki gadget gitu berupa HP yang pastinya terkoneksi oleh internet. Terus ini visi dan misinya yaitu menjadikan forum Let's Go menjadi media untuk berbagi informasi perkuliahan dan juga diskusi ilmu pengetahuan yang berkualitas dan sehat. Kami jadi mengharapkan itu forum ini karena anggota-anggotanya itu pastinya yang berpendidikan, karena kita kan melatar belakangi kan dari kampus-kampus. Jadi ya kami harapkan forum ini menjadi lebih baik dan sehat. Jadi nggak ada forum-forum yang bully atau yang gosip-gosip gitu. Kemudian ada misinya itu yang pertama menghadirkan informasi mengenai kampus untuk calon mahasiswa. Jadi
forum ini bukan berarti hanya untuk diskusi saja, tapi untuk mempromosikan mungkin kampus-kampus yang di Indonesia bisa jadi jembatan untuk mengenalkan kampus ini, misalnya yang ada di Bandung apa aja, mungkin universitas ini membuka program studi ini, jadi menambah wawasan si masyarakat untuk menjadi mahasiswa dari kampus itu tersebut. Kemudian yang kedua, menciptakan forum antar kampus dalam bertukar pikiran, ide, kreativitas, dan inovasi untuk menambah ilmu pengetahuan dengan jurusan sesuai dengan jurusan mahasiswa dan dosen. Jadi forum ini nanti dibagi berdasarkan jurusan atau prodinya masing-masing. Jadi kalau misalnya si mahasiswa si A mau diskusi tentang manajemen, jadi nanti ada forum yang tentang manajemen, atau tentang teknik telekomunikasi, ada forum untuk telekomunikasi. Jadi dia itu terbagi-bagi berdasarkan prodinya. Kemudian ini ada pun manfaat-manfaatnya itu, yaitu pertama mendapatkan informasi, kemudian berdiskusi, bertukar opini atau pikiran, mendapatkan kenalan atau relasi, kemudian jangka panjang karena kami memikirkan bahwa pasti akan ada selalu mahasiswa atau dosen atau peneliti yang akan semakin hari itu melakukan sebuah inovasi atau proyek penelitian. Kemudian dapat mengakses antar perpustakaan antar kampus secara online. Jadi kami akan menjadi jembatan juga antar kampus online, dan kita tahu seperti Open Library Telkom University itu kan itu terhubung dengan Universitas ITB, UGM, UI. Jadi kita juga akan menjembataninya. Kemudian menjadi media yang dapat mempromosikan buku, jurnal, dan hasil penelitian serta seminar-seminar terbuka. Jadi kita juga sebagai media partner untuk mempromosikan seminar-seminar yang ada gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini belum ada sebagai media untuk mempromosikan seminar atau jurnal, ya kita akan mewadahinya. Kemudian ini landasan kenapa kami membuka atau membuat proyek ini, yaitu kami melihat dari pengguna internet Indonesia itu sekitar usia produktif, bisa kita lihat 19 sampai 34 tahun itu adalah usia produktif, di mana itu pasti diantaranya itu sebagai mahasiswa, dosen, dan peneliti. Jadi kami melihat dengan peluang ini akan membuka kesempatan untuk mengembangkan proyek kami ini. Kemudian ya ini market size-nya. Kami melihat sekitar 7 juta mahasiswa di Indonesia itu dapat mengakses internet, karena kan pasti mahasiswa sekarang itu pasti menggunakan internet atau sosial media. Kemudian lebih dari 290.000 dosen di Indonesia. Kemudian ini ada sekitar dengan jumlah perguruan tinggi lebih dari 4.000 baik negeri maupun swasta dengan 25.000 program studi. Jadi dengan 25.000 program studi ini akan membuka kesempatan lagi untuk kita semakin banyak berdiskusi atau sharing tentang ilmu yang kita dapat. Kemudian fiturnya kenapa Let's Go unggul, yaitu kita melihat ada umum bisa mendapat informasi up to date seputar tes seleksi PTN atau PTS. Jadi kita bisa juga mempromosikan, karena kita sebagai media untuk mempromosikan PTN atau PTS, jadi dengan ini kita membuka promosi atau iklan kepada masyarakat luas. Kemudian yang kedua itu bisa mendapatkan tips bagaimana persiapan tes seleksi perguruan tinggi. Karena nanti ada di newsnya, di halaman utama web kami, kita akan memberikan seputar informasi bagaimana tips untuk masuk PTN, atau mungkin bagaimana mendapatkan beasiswa, ya seputar-seputar begitu. Kemudian ada register atau free, itu mahasiswa dan dosen. Jadi di web ini kita akan membuat akun
berdasarkan dosen atau mahasiswa, yaitu sebagai portal forum diskusi antar dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa, dan dosen mahasiswa. Kemudian mendapatkan akses digital open library dari masing-masing kampus. Berikut adalah tampilan rencana tampilan atau platform kami di web utama. Jadi nanti ada fiturnya, ada forum, ada daftar publikasi. Jadi nanti ada di situ daftar-daftar publikasi call paper atau yang sebenarnya ada digital open library itu yang menghubungkan dengan perpustakaan yang ada di kampus-kampus, kemudian karya-karya ilmiah atau jurnal atau proceeding. Jadi ini nanti rencana halaman utamanya itu nanti ini yang bisa dilihat oleh umum. Di umum ini ada informasi-informasi yang terkini atau info-info, kemudian nanti di sebelah kiri kanan ini ada kiri dan kanan ada kayak iklan. Kemudian yang di atas juga ada iklan berupa pendaftaran universitas. Kemudian yang di sini ada tempat registrasi untuk dosen atau mahasiswa sebagai anggota kami. Ini merupakan masing-masing tadi yang ada fitur-fiturnya ini. Jadi kita nanti akan di dalam tab itu ada terbagi beberapa sub-tab, yaitu ada forum, wadah komunikasi dosen dan mahasiswa, nanti difilter berdasarkan telegram studi, kemudian filter mencari berdasarkan topik yang diinginkan, kemudian daftar publikasi, informasi seminar dan publikasi nasional dan internasional, kemudian digital open library, yaitu memfilter pencarian berdasarkan nama kampus dan program studi atau menjembatani perpustakaan online kampus. Dan terakhir itu adalah karya ilmiah, yaitu akses pada proceeding dan jurnal lebih mudah dan luas. Jadi kita bisa mencari yang biasanya kita dari IEEE doang, misalnya kita buka web IEEE ya, kita mencari paper berdasarkan yang diterbitkan oleh IEEE. Jadi di sini kita menerbitkan berdasarkan judulnya, jadi mau diterbitkan oleh IEEE atau dari manapun bisa. Kemudian ini evaluasi kos akan dijelaskan oleh rekan saya, Haji. Jadi di sini akan saya lakukan presentasinya. Di sini kita akan menghitung cash flow-nya, yakni untuk mencari profit per tahunnya. Pertama dari fixed cost. Fixed cost itu apa saja? Pertama dari web developer-nya, itu ada yang mengurusin front end, ada back end, dan keamanan jaringannya. Itu sekitar 30 juta per bulan estimasinya. Lalu untuk adminnya juga itu ada. Lalu kita juga harus membeli domain website dan servernya yang dikalkulasikan per bulan sekitar 280 ribuan. Lalu untuk sewa kantor, listrik, dan koneksi internet dan telepon itu juga biayanya selampir di situ. Lalu juga tak lupa aset yang ditambahkan kantor kami itu ada berupa peralatan komputer sebanyak 4 buah dan kawan-kawannya. Lalu juga peralatan kantor, alat tulis dan sebagainya. Sehingga total cost per tahunnya untuk dari fixed cost-nya itu sekitar tidak lebih dari 460 juta rupiah. Lalu untuk pemasukan kami itu dominannya dari iklan, karena seperti yang sudah teman saya jelaskan bahwa pada halaman websitenya itu estimasinya untuk per tahun itu 122 juta. Lalu untuk iklan yang pop under, yang artinya yang dia ada di paling atas, itu dia mengandung 5 iklan yang bisa bergantian. Nah itu perhitungan kami asumsinya 50% dari jumlah dosen dan mahasiswa
itu untuk per tahunnya sekitar 600-an juta rupiah. Lalu untuk iklan publikasi dan seminar, baik internasional maupun nasional, itu diasumsikan iklan itu terpasang di web kami selama 2 bulan untuk 1 tahun, sehingga pengarinya itu 6. Lalu untuk di kami, iklannya tidak mahal, hanya Rp300.000 saja. Dan diasumsikan 1 kali iklan bisa memuat 10 buah iklan call for paper atau seminar lainnya gitu. Untuk seminar nasional dan internasional itu total Rp3.600.000 per tahun. Jadi setelah dikalkulasi profit per tahunnya dengan rumus min cost ditambah profit itu ditambah income, itu profit yang dihasilkan per tahun sekitar tidak lebih dari 250 juta. Nah, ini kita masuk ke evaluasi proyek kami apakah valuable, rare, imitable, dan not sustainable. Nah, untuk evaluasi ini, apakah dia valuable? Menurut kami ya, karena dengan sumber daya manusia yang memberikan informasi dan dukungan perkuliahan, itu sangat bernilai gitu ya. Lalu untuk tingkat rare-nya, apakah dia langka? Itu iya, karena belum ada kompetitor lain yang menurut kami yang memiliki web semacam ini di Indonesia. Kecuali Kaskus itu dia umum ya, global, lebih luas lagi. Kalau kami itu dipersempit di perkuliahannya. Lalu imitable tidak, karena ini memungkinkan pesaing dengan mudahnya untuk membuat hal yang sama. Lalu untuk not substitutable-nya itu ya, karena selain forum diskusi, juga ada berita up-to-date seputar seleksi masuk kampus, dan itu masih rare, masih jarang. Dan untuk evaluasi SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength ini ya kekuatan yang ada di proyek kami, setelah kami pikir adalah ini forum diskusi ini berlangsung aktif ya, karena usernya itu tetap ada, tidak putus diskusinya. Lalu jumlah user yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena kita tahu jumlah mahasiswa itu terus bertambah. Lalu mudah diakses berdasarkan topik yang ingin dicari karena ada filter tadi. Lalu layanan ini gratis, yang semuanya register itu free. Lalu sebagai media promosi yang ter-up-to-date karena sebagian besar target telah menjadi anggota. Lalu untuk mengenal peneliti dan yang berprestasi pada bidangnya. Kelemahannya itu orang mungkin kan menganggapnya itu ada spamming ya. Dan sifatnya ini tertutup, tidak umum hanya untuk kalangan tertentu. Dan pendapatannya memang saat ini baru hanya mengandalkan iklan atau promosi. Dan dia dikenal lebih luas di halayak umum. Lalu opportunities-nya itu adalah peluangnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi media publikasi karya anak bangsa, jadi semua open access gitu ya. Lalu dapat menarik perusahaan dan perkantoran dalam melihat potensi. Ini dalam kaitan dengan dosennya. Jadi untuk bicara di suatu tempat itu perusahaan bisa mengambil ke web kami dan melihat rating dari dosen-dosen yang aktif gitu. Dan menambah daya tarik dalam mengembangkan kreativitas, yaitu sejalan dengan visi kami. Terakhir, nah trade-nya itu ini masalah keamanannya ya, jadi rentan sekali terhadap yang namanya hacking gitu. Karena samping itu juga kerusakan dasar dari user sendiri, karena traffic-nya mungkin akan sangat banyak dan lain-lain. Ya, sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang.